Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyati du'a wal qabul. Ila illahi ta'ala al-Fatiha. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani. Faqala al-imam qutbud da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari fid darain, amin. Wa hadzal ilmu mabsusun fil kitab was sunnah wa kutubil a'immah, wa qad jama'ahu al-imam al-Ghazali fi kutubihi al-'azimatil qadri al-kabiratil khatiri 'inda man lahu basiratun fid din wa rusukhun fil ilmi wa kamalun fil yaqin. Fawadhib ala mutala'atiha in kanat laka himmatun fi sulukit tariq wa raghbatun fil wusul ila maratibit tahqiq. Wa qad infaradatil kutubul Ghazaliyatu min baini kutubil muhaqqiqin min as-sufiyyah bil jam'i wat tahrir wa husulit ta'thir al-katsir fi zamanil qasir. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Pada pengajian-pengajian yang lalu telah kita pelajari tentang kewajiban kita setiap orang mukmin ini agar mengisi hidup kita, waktu-waktu kita itu dengan menuntut ilmu agama. Artinya kalau bisa kita ini setiap hari supaya ada tambahan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya waktu khusus, setiap hari kita menambah ilmu yang manfaat, begitu itu dinamakan wirid dalam istilah kitab ini. Jadi wirid itu tidak harus bacaan, amalan apa saja, termasuk wirid yang paling afdal adalah menuntut ilmu agama seperti kita sekarang ini. Hanya saja Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad menyampaikan dalam kitab ini, kita ini harus pandai-pandai memilih ilmu, memilih kitab yang kita pelajari, mengingat bahwa usia kita ini sangat pendek umumnya umat Muhammad ini. Maka beliau menyampaikan kita ini hendaknya berusaha untuk mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana menurut beliau disebutkan ada beberapa macam, mungkin di sini ada 7 atau 8 macam ilmu yang pada pengajian-pengajian yang lalu sudah kita pelajari. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan dalam lanjutan kitab ini, wahadzal ilmu, ilmu ini artinya ilmu yang manfaat, ilmu yang mengenalkan orang kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita ini makin mantap ibadah kepada Allah, ilmu yang membuat kita ini makin cinta kepada akhirat, ilmu yang membuat kita ini makin jauh dari cinta dunia, ilmu yang membuat kita ini makin tahu akan kekurangan dan kelemahan kita, ilmu yang membuat kita ini tahu apa saja perkara-perkara yang menyebabkan
amal itu batal dan tidak diterima oleh Allah, termasuk terakhir ilmu-ilmu yang menyebabkan kita ini tahu apa trik-trik setan dalam merusak manusia itu apa saja. Ya. Nah, ilmu-ilmu yang manfaat demikian ini semua ini katanya sudah terkumpul dalam Al-Quran fil kitab ya. Wa hadzal ilmu mabthusun fil kitab was sunnah. Ilmu ini telah tetap terhimpun dalam kitab Al-Quran was sunnah dan hadis Nabi wa kutubil a'immah dan kitab-kitabnya para imam terdahulu. Wa qad jama'ahu al-Imamul Ghazali fi kutubil 'azimatil qadri katanya. Dan semua ilmu yang mencakup isinya Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul dan kitab-kitab para imam-imam itu sudah dihimpun oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, dalam kitab-kitab beliau. Kitabnya Imam Ghazali sangat banyak ya, sangat banyak. Kalau semua mungkin lebih dari 40 kitab. Tidak masuk akal. Artinya apa? Tidak bisa dijangkau dengan akal gitu. Jadi bahkan Imam An-Nawawi mengatakan, saya menghitung karangannya Imam Al-Ghazali itu ya, dengan umur beliau berarti setiap hari beliau itu harus ngarang 4 lembar setiap hari ya, 4 lembar karangan. Padahal beliau tidak hanya ngarang itu ya, sibukan dakwah, ngurus keluarga dan sebagainya. Tapi kok bisa ini karomah namanya. Kalau Nabi itu mukjizat, kalau selain Nabi namanya karomah, orang yang dekat dengan Allah. Jadi semua ilmu yang manfaat yang disebutkan pada pelajaran-pelajaran kemarin itu sudah terhimpun dalam kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali yang sangat agung kedudukannya, Al-Kabiratil Khotirah, yang sangat besar manfaatnya, faedahnya. Indaman lahu basiratun fid din, menurut orang yang mempunyai pengetahuan, pengertian dalam agama. Bagi orang yang mengerti agama ketika mempelajari kitab-kitabnya Imam Ghazali ini luar biasa gitu. Lain daripada kitab-kitab yang lain ya. Wa rusukhun fil ilmi, bagi orang yang mempunyai pendalaman dalam ilmu, tahu betapa hebatnya Imam Ghazali ketika membaca mulai dari kitab Bidayah, kitab Minhajul Abidin, kitab yang besar yang diakui oleh seluruh dunia ulama, kitab Ihya Ulumuddin yang tidak ada bandingannya ini. Itu orang ketika membaca, mempelajari, mengangan, benar-benar akan mengetahui betapa agungnya kedudukan Imam Ghazali ini ya. Ini wa kamalun fil yakin. Jadi orang yang punya kesempurnaan keyakinan akan bisa menilai betapa sempurnanya kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, terutama kitab Ihya Ulumuddin itu terutama ya. Maka betapa banyak itu ulama-ulama, para solihin, terutama ulama di kalangan kaum Sadah Al-Alawiyin ya, para anak cucu Nabi, wali-wali, para ulama dari anak cucu Nabi ini terutama gitu loh. Beliau ini mengakui akan kehebatan kitab-kitab Imam Ghazali ya, terutama kitab Ihya. Di antara sekian banyak ulama besar yang memuji akan karangan-karangannya Imam Ghazali ya, berkata, "Qala Sayyiduna al-Qutub," ya, jadi wali kutub ini presidennya wali ya, seluruh dunia yang jadi wali ya. Artinya yang jadi presidennya wali itu diantaranya Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Itu terkenal seorang ulama besar di antara anak cucu Nabi ya. Beliau mengatakan, ajma'al ulama wal arifun billah
para ulama al-arif billah, bukan sekedar ulama ya, ulama yang arif billah, yang mencapai makom kewalian, mengenal Allah, itu telah sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat, tidak ada yang berbeda pendapat, telah sepakat ala anna, bahwasanya la syai'a anfa'u lil qalbi wa aqrabu ila ridha rabbi subhanahu wa ta'ala min muntaba'atil Ghazali wa ma'ambati ketubih, katanya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna bagi hati, yang akan bisa mengobati hati, menyinari hati, yang lebih mendekatkan kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada selain mengikuti akan Imam Ghazali dan mencintai kitab-kitabnya Imam Ghazali. Kata beliau demikian, sepakat para ulama-ulama yang hebat, yang takut kepada Allah. Bukan setiap ulama, kalau ulama yang sekedar hanya banyak ilmunya tapi tidak takut kepada Allah, barangkali membenci barangkali dengan karangannya Imam Ghazali ya. Tapi ulama-ulama yang benar ulama, benar-benar membanggakan ya. Beliau juga berkata ya, waqala man arada tariqallah wa tariqa Rasulillah, barang siapa yang ingin menempuh jalan menuju Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tariqal arifin billah, dan jalannya orang-orang yang telah mencapai makom al-arif billah, mengenal Allah, para wali-wali Allah, wa tariqal ulama billah, dan jalannya para ulama yang takut kepada Allah, ahli zahir wal batin, ulama yang ahli zahir batin, artinya yang memiliki rasa takut yang sempurna baik zahir batinnya. Siapa yang ingin menjalani jalan-jalan mereka itu, katanya, fa'alaihi bimuthala'ati kutubil Ghazali, maka harus dia itu menelaah kitab-kitabnya Imam Ghazali ya. Kitab-kitabnya Imam Ghazali ya. Kitab yang ya kecil, yang diakui ya bidayah. Yang lebih tinggi lagi kitab Minhajul Abidin ya. Sekarang banyak terjemahan itu apa? Ya. Kemudian yang ya diakui oleh seluruh dunia itu, terutama yang mencakup keseluruhan, itu kitab Ihya Ulumuddin. Fawwal bahrul muhit, katanya. Kitab Ihya Ulumuddin ini bagaikan lautan yang luas, lautan yang dalam. Orang mempelajari itu benar-benar ya akan apa? Mengetahui akan betapa luasnya ilmu Imam Ghazali ini. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah yang kita baca ini, dan kitab An-Nasaihud Diniyah, itu memuji kitabnya Imam Ghazali ya. Di antara pujiannya itu disebutkan dalam bait-bait syair beliau ya. Beliau mengatakan, bi ihya'i ulumiddin tahya qulubuna wa yukshafu anna ghabna wa kurubuna, kitabun hawal ilma alladhi huwa nafi'u muallifuhu ustadzuna wa tabibuna. Dan masih panjang pujian-pujian kepada Imam Ghazali dan kepada kitab yang dikarang oleh beliau, terutama kitab Ihya. Dengan kitab Ihya Ulumuddin, hati-hati kita ini menjadi hidup ya. Ketika tadinya orang hatinya mati ya, malas ibadah, cinta dunia, benci sama orang, ketika baca kitab Ihya menjadi terobati ya. Ya, dengan Ihya Ulumuddin menjadi hidup hati-hati kami, katanya Imam Nawawi. Wa yukshafu anna ghammuna wa kurban, yang tadinya sumpek, susah, sedih, hilang dengan membaca kitab Ihya itu, katanya. Kitabun hawal ilma alladhi wa nafi'u, sebuah kitab yang mencakup segala macam ilmu yang bermanfaat. Muallifu ustadzuna wa tabibuna, yang ngarang adalah guru kita dan dokter kita, katanya Imam. Dokter kita, dokter yang sebenarnya itu dokternya hati ya.
Itu Al-Imam Ghazali ya. Oleh karena itu karangan-karangan Al-Imam Abdullah bin Al-Maddad ini pun juga intisari daripada kitab Ihya itu ya. Diakui oleh para ulama karangannya Al-Imam Abdullah bin Al-Maddad baik Nasruddiniyah maupun Risalatul Mu'awan ini ya, intisari daripada kitab Ihya. Makanya juga dibanggakan kitab-kitab karangan Al-Imam Abdullah bin Al-Maddad ini apa? Juga demikian ya. Karena apa? Beliau ini sangat mencintai Imam Ghazali dan mengambil daripada ilmu Imam Ghazali ya. Sampai berkata waqala Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Zain bin Smith ya radhiyallahu an mengatakan wa 'alaika bi qira'atil kutub an-nafi'ah ya. Haruslah engkau membaca kitab-kitab yang bermanfaat wala anfa'a wala ajda wala arfa'a min kutubi Maulana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Tidak ada yang lebih manfaat, yang lebih berguna, yang lebih tinggi daripada kitab karangannya Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini ya. Artinya kitab yang kecil tapi apa? Mencakup ya. Karena ini apa? Intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin ya. Ya. Diterangkan ya, banyak orang-orang solihin ya bermimpi ketemu Nabi ya, walaupun itu mimpi tapi kalau mimpi ketemu Nabi itu tidak bisa dibohongi gitu. Ada jaminan benar itu karena ada hadis sahih Nabi yang bersabda man ra'ani fil manam akan nama ra'ani fil yaqdha. Siapa yang melihatku di waktu tidur itu pasti benar-benar melihat aku seperti jaga. Artinya karena setan tidak bisa menyerupai Nabi itu, tidak bisa ditipu oleh setan ya. Apalagi yang mimpi itu orang yang dekat dengan Allah ya. Tidurnya dalam keadaan ya, punya wudu, berzikir kepada Allah, itu banyak tepatnya. Betapa banyak itu orang-orang salihin yang mimpi bahwa Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW itu membanggakan kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab ya, Ihya ini. Di antara sekian banyak cerita ya, ada ulama besar namanya Al-Imam Abul Fath ya. Al-Imam Abul Fath itu beliau suatu saat datang ke Masjidil Haram ya. Setelah beliau beribadah terus duduk, beliau ini seperti apa? Ngantuk sangat, tidak bisa ditahan. Ketika tengah-tengah ngantuk tapi ya setengah tidur dan setengah bangun, setengah jaga. Jadi bukan tidur 100% gitu loh. Jadi setengah tidur, setengah jaga gitu apa? Tahu-tahu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi itu sebenarnya apa? Tidak wafat ya, hanya pindah alam itu saja. Banyak orang-orang solihin yang melihat benar itu bahwa Nabi datang, bahwa bahkan orang-orang yang bersih hatinya, para kekasih Allah, setiap di situ dibaca selawat Nabi ya. Katanya para solihin ya, kalau orang itu membaca selawat Simtud Duror ya, yang disusun oleh Imam Ali Al-Habsyi itu, setiap makom beri mesti Nabi datang. Hanya saja umumnya kita ini yang hati kita masih kotor, yang kurang ta'alluq sehingga tidak kelihatan. Tapi bagi orang solehin yang hatinya bersih, kelihatan atau merasakan seperti apa? Roh Nabi datang ya. Kalau kitab apa Maulid Ad-Dibai, Diba itu apa? Itu katanya Nabi datang sejak awal. Mulai ya Rabbi sholli alaihi, Nabi datang ya. Makanya kita ketika baca salawat itu jangan apa ndak sopan gitu loh. Jangan sampai ada yang rokokan, ada selawat, ada yang rokokan, ada yang ngobrol. Ini tidak sopan, Nabi hadir itu gitu. Jadi harus perasaan ketika kita baca selawat kepada Nabi itu, perasaan kita Nabi hadir di tengah-tengah kita. Harus begitu gitu loh. Kalau orang itu istiqomah demikian terus, suatu saat itu orang akan diperlihatkan gitu. Ya, mungkin kalau orang itu apa hidup ini hanya mengandalkan akal, barangkali tidak percaya, mosok Nabi sudah, barangkali begitu. Tapi bagi orang solehin yang benar-benar nyata melihat, ya, tidak sulit kalau Allah mengendaki, ya, tidak ada sulitnya itu. Ya. Nah, ini ketika Imam Abul Fath ini, ya,
di masjid. Habis ibadah terus duduk tengah-tengah dalam keadaan suci ya. Tengah-tengah tidur dan jaga ini melihat Nabi itu datang dengan pakaian yang putih, berjubah, pakai serban imam, bau harum, sangat ganteng ya. Kemudian tahu-tahu mendekat pada diri beliau ya. Duh, di hadapan Nabi ini ada imam 4 itu. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik ya, Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hanafi. 4 orang. Masing-masing ini melihat dalam perasaan beliau itu melihat jelas gitu. Imam 4 ini menyodorkan mazhabnya. Jadi kitab panduannya yang dikarang Imam Syafi'i ya, menyampaikan. Terus dibuka oleh Kanjeng Nabi, ditetapkan, dibanggakan, dibenarkan. Akhirnya Imam Maliki juga demikian, Imam Ahmad, Imam Hanafi juga semua diakui oleh Nabi. Ya, mazhab 4 itu lah. Kemudian setelah itu Al-Imam Abdul Fattah ini ya seolah-olah membawa kitab Ihya ini ya, membawa kitab Ihya ini. Kanjeng Nabi niki kitab niki kula cinta ya. Niki dados keyakinan kula lan keyakinane tiyang ahli sunnah wal jamaah ya. Duh, dari Nabi memperhatikan ya. Lek panjenengan berkenan, panjenengan ngizinaken kula tak maos ya. Katanya ini, kalau Anda mengizinkan saya tak ingin membaca di hadapan sampean Nabi kitabnya ini. Akhirnya dipersilakan ya, baca. Dibaca itu. Di antara yang disebutkan yang dibaca itu satu bab ya, Kitab Qawaidil Aqaid, kitab menerangkan kaedah-kaedah akidah. Ya. Wa fi arba'atu fusulin, terus sampai dibaca itu sampai terakhir ya. Wa annahu ta'ala ba'atsan nabiyyal ummiyal qurasyiyya ila Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'il arab wal ajam wal insi wal jan. Ketika baca ini Nabi itu kagum gitu melihat, senang kelihatannya Nabi itu. Sampai setelah itu terus sudah cukup. Mana? Siapa yang ngarang? Dalam perasaan itu niki Imam Ghazali tahu-tahu ada di hadapan Nabi. Langsung oleh Nabi dirangkul, dicucuk ya. Itu di antara yang disaksikan walaupun itu dalam ya antara tidur dan jaga oleh Al-Imam Abdul Fattah, dan tidurnya di tanah haram, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah ya. Dalam keadaan suci habis ibadah ya. Terus ketemu Nabi yang dalam hadis sahih, kalau orang itu melihat Nabi itu pasti benar gitu, pasti benar. Jadi di antara kehebatan Al-Imam Ghazali karangan beliau. Di zaman dulu tidak tahu zaman tahun berapa ini ya. Zamannya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili ya. Wallahu alam zamannya siapa itu. Di zaman itu ada seorang penguasa, tapi ulama juga. Zaman dulu itu tidak diangkat jadi penguasa kecuali ulama ya. Memang mumpuni ilmunya. Orang yang namanya Abdul Hasan Ibnu Hirzim ya. Ibnu Hirzim yang terkenal dengan sebut Ibnu Hirzim. Ini benci gitu loh sama kitab Ihya. Mungkin waktu itu sudah terkenal, orang itu seneng. Jadi rame gitu loh orang yang ngaji Ihya. Nah, terus dia kepingin tahu ya apa sih isinya. Di antara yang dilihat itu ya, karena banyak di dalam kitab Ihya itu istilahnya memperingatkan pada penguasa yang zalim, orang yang tidak beres ulama yang bantu orang zalim itu diperingatkan semua ya Allah. Akhirnya ya karena mungkin masih nafsu ya dilarang gitu. Orang baca kitab Ihya karena ini penguasa, jadi menggunakan kekuasaannya untuk ya bertindak sewenang-wenang. Akhirnya dia mau mengumumkan siapa yang punya kitab Ihya harus dibawa ke sini, akan dibakar. Jadi membuat undang-undang begitu. Akhirnya malam itu tidur malam itu langsung datang di hadapan beliau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Terus di hadapan Nabi itu ada sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dua itu ya yang disebut Sayyidina Abu Bakar. Terus ada Imam Ghazali. Setelah apa? Pada waktu itu Imam Ghazali itu menyodorkan kitab Ihya kepada Nabi. Dibaca oleh Nabi, dibuka satu persatu dari awal sampai akhir. Nabi itu kagum, dibuka satu persatu. Setelah itu Nabi apa? Memuji. Alangkah bagusnya kitab ini gitu loh kata Nabi. Terus ditunjukkan sama Sayyidina Abu Bakar. Dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar. Alangkah bagusnya kitab ini. Terus dibuka oleh Sayyidina apa? Umar, ditunjukkan. Alangkah bagusnya kitab ini. Ya. Terus apa? Oh, sebelum itu ada orang ahli bid'ah. Orang yang tidak suka sama sahabat, ya. Benci sahabat, disuruh keluar. Keluar, diusir sama Nabi. Jangan dekat, tidak bisa. Kalau orang itu benci sahabat itu, jangan dekat sama aku, diusir. Ya. Kemudian Imam Ghazali ini ya, menyampaikan Nabi, kanjeng Nabi, ada orang yang benci sama kitab saya ini, kanjeng Nabi. Ada orang yang benci sama kitab saya, akan bakar kitab saya ini. Mana orangnya? Itu langsung apa? Dipanggil ini Imam Ibnu Irzim ini. Mana? Akhirnya Nabi ambil pecut itu apa? Dibuka anunya, dipecut sampai 5 kali. Terus ya karena di anu oleh Sayyidina Abu Bakar katanya apa? Disyafatin pun hanya sampun kanjeng Nabi pun cekap pun. Akhirnya hanya 5 kali itu terus bangun. Si Imam Ibnu Irzim bangun terjaga, dilihat punggungnya itu apa? Luka. Jadi seperti kena cacar gitu. Itu berhari-hari sakit terus, tak kuat panas. Akhirnya dia tobat kepada Allah, tobat ya Allah. Terus berusaha dia mengembalikan kitab-kitab yang tadi dikumpulkan dan menganjurkan pada masyarakat supaya mempelajari kitab Ihya. Beliau juga langsung waktu itu tobat terus belajar kitab Ihya, ya. Membeli kitab Ihya, mempelajari kitab Ihya, mencintai kitab Ihya. Nah, setelah beberapa hari dia tobat itu, malam apa? Tidur bermimpi ketemu Nabi. Akhirnya Nabi datang, disyafaati oleh Nabi, diusap punggungnya, sembuh. Ya. Ini ya, diceritakan oleh Imam Abul Hasan Asyadzili karena sezaman dengan beliau. Ketika si Imam Ibnu Irzim ini wafat itu dilihat pas memandikannya itu masih ada bekasnya. Pasti ada bekasnya itu. Walaupun sudah sembuh tapi apa? Ada bekasnya cambukannya Nabi itu. Jadi ini diantara kesaksian walaupun itu apa? Dalam mimpi, tapi karena walaupun mimpi itu karena Nabi apa? Ru'yal mu'min itu juz'un min 76 wa 40 juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang mukmin yang benar-benar dekat kepada Allah, hatinya bersih ya. Itu satu bagian daripada 46 kenabian kata Nabi dalam hadis sahih demikian. Apalagi ada hadis siapa yang mimpi ketemu Nabi itu pasti benar ya. Karena Nabi tidak bisa ditipu oleh apa? Setan ya. Nah ini ya, maka Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab ini gitu apa? Beliau menganjurkan fawadhib ala mutalaatiha. Maka kontinulah engkau. Artinya terus-menerus menelaah kitab Ihya ya. Ingkana talaka himmatun fi sulukit thariq. Kalau Anda ini kepingin punya himmah apa? Menempuh jalan menuju Allah, kepingin makin hari makin dekat dengan Allah, makin takut pada Allah, makin mantap ibadah, pelajari Ihya katanya begini ya. Alhamdulillah banyak ya di majelis-majelis ini apa? Orang yang ngajar kitab Ihya itu banyak ya, di antaranya ya, yang saya sendiri juga masih ngaji saya ya. Mulai dulu saya apa? Ngaji ya, lima apa seperti salah seorang guru saya apa? Sebelum saya datang ini, makanya saya datang terlambat itu karena ya, sebelum itu saya ngaji kitab Ihya di Habib Soleh dan lain ya. Kemudian kalau pagi itu ada yang ngajar Ihya habis apa? Ya, sekitar jam 5 lebih itu di Al-Habib Muhammad ya bin Idrus Al-Haddad Sawan ini. Alhamdulillah banyak ya.
Jadi misalnya kita tidak bisa baca sendiri, menghadiri majelis apa? Ihya itu sudah apa? Kita mendapatkan barokah darinya. Sampai ada satu kitab karangan khusus, satu kitab itu memuji-muji kitab Ihya. Untung orang yang apa? Punya kitab Ihya. Untung orang yang baca kitabnya. Untung orang yang nulis kitab. Untung orang yang mengamalkan. Satu kitab isinya hanya pujian begitu. Ya. Itu. Nah ini. Katanya beliau, "Fawazib ala mutawalal." Kontinulah engkau untuk menelaah itu. Sampai kata ulama, walaupun tidak paham, baca tok itu loh. Saking ikhlasnya yang ngarang itu ya. Saking ikhlasnya Imam Ghazali ngarang itu loh. Saking dekatnya beliau kepada Allah, kita baca tok itu loh, Pak. Ya, walaupun tidak paham, ada apa? Akar bekas ke hati itu loh. Ada manfaatnya. Makanya di beberapa tempat ada yang dipakai khataman ya. Khataman. Jadi setiap tahun mesti khataman ya. Ya itu baca setiap hari seperti baca Quran itu, tidak pakai diterjemah. Karena yakin pasti ini apa? Akan memberikan manfaatnya. Itu katanya fawazib ala mutawalatiha in kana talaka himmatun fi suruki thariq. Ya. Terus-meneruslah kamu ya, artinya kontinulah menelaah kitab Ihya atau kitab-kitabnya Imam Ghazali ya. Kalaupun kita tidak mungkin terlalu besar kitab itu ya, kitab Bidayah, kitab Minhajul Abidin itu ada terjemahnya apa? In kana talaka himmatan fi suluki thariq. Jika Anda ini ada keinginan untuk menempuh jalan menuju Allah, wa rabatun fil wusuli ila maratid tahqiq, dan punya keinginan untuk sampai kepada tingkatan tahqiq, artinya orang yang mencapai makom hakikat. Jadi bukan hanya sekedar ilmu zahir ya, tapi benar-benar ilmu itu masuk ke hati, membuat orang itu takut pada Allah, sehingga ibadah itu tidak sekedar zahirnya ibadah, tapi zahir batin. Itu merasa ada di mana saja, merasa dilihat oleh Allah ya. Itu makom tahqiq. Wa qad infaradat al-kutubul ghazaliyatu min baini kutubil muhaqqiqin min as-sufiyah bil jam'i wat tahrir wa husul at-ta'thir al-katsir min az-zaman al-qasir, katanya. Dan sungguh infaradat ini artinya tersendiri, maksudnya itu ada kekhususan gitu. Punya kekhususan kitab-kitab Imam Ghazali, karangan Imam Ghazali ini min baini kutubil muhaqqiqin, di antara kitab-kitabnya ulama yang mendalam ilmunya minas sufiyah, dari kalangan para ahli tasawuf, punya kekhususan kitabnya Imam Ghazali bil jam'i, menghimpun, mencakup ya. Jadi kalau kita baca itu tidak seperti kitab-kitab yang lain. Jadi seperti masalah membahas masalah sholat, masalah wudhu, itu tidak sekedar dibahas wudhu seperti itu. Ada rahasianya. Rahasia dalam wudhu itu apa? Dari segi zahirnya, batinnya apa? Digambarkan seperti apa? Sholat juga demikian, apa? Ya. Sampai zakat, masalah zakat itu sekian banyak bab tentang masalah zakat. Ya, bagaimana supaya orang yang mengeluarkan zakat itu harus tahu ilmunya, diantaranya harus tahu bahwa ya, ketika mengeluarkan zakat itu ya, jangan sampai merasa dia lebih mulia daripada orang fakir yang diberi. Justru orang fakir itu lebih mulia, orang fakir itu yang berjasa gitu. Karena dengan diterima zakatnya, berarti orang fakir itu menyelamatkan hartanya orang ini, menyelamatkan dirinya, membersihkan dirinya, membuat dia tidak disiksa oleh Allah gara-gara diterima zakatnya ya. Terus apalagi kalau orang tahu ya, tentang keutamaan orang fakir yang sabar, yang ibadah kepada Allah, itu akan masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun ya. Orang fakir dulu baru orang kaya, kaya yang soleh. Orang kaya yang soleh baru masuk. Kata Imam Ghazali ini dibahas, kalau orang itu sadar mau itu justru menunduk sama orang fakir gitu ya. Justru ngalap barokah sama orang fakir, bukan seperti umumnya orang merasa dia berjasa. Sehingga orang yang dikasih harus matur suwun, harus bantu. Kadang-kadang suruh datang, kamu datang ke sini, saya kasih
zakat, saya kasih sedekah. Ini penghinaan namanya. Orang tidak ngerti ilmu. Ya, kalau orang yang ngerti ilmu itu justru orang kaya itu datang pada orang fakir itu dan justru matur suwun sama orang fakir menerima itu, gitu loh. Sehingga tidak ada sombong, pamer, merasa dia, tidak ada itu. Ya. Seperti itu salah satu kutipan apa? Imam Ghazali itu kalau membahas seperti itu, sehingga orang yang tadinya merasa sombong, merasa lebih baik dari orang fakir, tidak ada itu apa? Justru apa? Memuliakan orang fakir. Ya. Itu katanya apa? Punya kekhususan daripada kitab-kitab yang lain. Ya. Bil jam'i mencakup wa tahrir dan memperbaiki. Ya. Wa husulit ta'thiril katsir fi zamanil qasir, dan dapat memperoleh pengaruh yang banyak, manfaat yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Itu akan memberikan manfaatnya yang besar. Ya. Kemudian akan diterangkan pada bab berikutnya ini tentang anjuran untuk mempelajari selain kitabnya Imam Ghazali itu kitab-kitab karangan ulama-ulama salaf. Ya. Apa alasannya? Beliau akan membahas. Ya. Kenapa kok kita ini disuruh milih? Tidak setiap karangan kitab, tapi kita milih siapa yang ngarang. Itu sangat penting itu, apa? Ya. Sebab apa? Kitab atau orang yang menyampaikan itu seperti ilmu itu aslinya suci gitu lah ya. Kalau yang menyampaikan atau yang ngarang itu orang yang suci, hatinya bersih, ya maka akan pindah ke tempat hati itu menjadi suci juga ya. Seperti itu ya, kata Nabi dalam hadis, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama ini agama gitu lah. Fanzuru amman ta'khuduna anhu dinakum. Al hadis atau kama qala. Ya, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau belajar ilmu dari kitab-kitab yang dikarang oleh sembarangan orang yang tidak takut pada Allah, apalagi hanya ngarang kitab untuk bisnis atau ngarang kitab untuk menyesatkan. Nah ini banyak di kitab apa zaman akhir seperti sekarang ini ya. Maka pada bab berikutnya ini akan kita bahas nanti tentang kenapa kita ini harus mempelajari kitab-kitab salaf ya. Cuma sementara ini saya ada keperluan diundang teman agak jauh, jadi saya cukupkan sekian dulu, mungkin kurang beberapa menit isya ya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan akan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kepada orang-orang solehin yang dicintai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi adun alladhi yanfa'una. اللهم ارزقنا أهلنا أولادنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حالا طيبا وعمرا طويلا في طاعتك مع الصحة والسلامة والعافية. ارزقنا يوم حسن الخاتمة مع اللطف والعافية. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله من آمين. الفاتحة.